Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva, NIM saya 1903-0060. Hari ini saya akan presentasi tentang mata kuliah lingkungan hidup. Saya menganalisis yang terjadi di lingkungan tempat saya tinggal di RW 12 di wilayah Polres Cimahi, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah. Saya Jinser, saya akan menjelaskan tentang apa yang saya akan presentasikan. Saya mengambil judul tentang tidak teraturnya parkir kendaraan di RW 12. Iya, baik, kita akan mulai. Nah, ini saya ambil fotonya gitu ya. Ini adalah awal masuk ke lingkungan RW 12. Karena memang RW 12 ini berbeda dari RW yang lain, karena RW 12 itu letaknya di dalam lingkungan kantor Polres Cimahi. Nah, di RW 12 ini ada 3 RT. 3 RT itu RT 2, RT 3, dan RT 4. Jumlah kakaknya ada sekitar 146 kakak. Kita akan lanjut lagi. Dari sini kita sudah lihat ya, di sini ada tanda masuk, ini tanda keluar, parkir kendaraan roda 2, roda 4, dan ini kalau di satu lagi ini posisinya dia kalau posisi keluar dari sana, dari kantor keluar. Lalu kita lanjutkan. Nah, ini adalah ketika misalnya kita mau bikin SIM atau surat menyurat. Ini sudah terlihat ya, ketidakteraturan parkir di daerah. Ini masih di wilayah Polres Cimahi ya, belum masuk ke RW 12. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari sini, tadi ini saya di sini ya posisinya, sekarang kita lurus. Nah, ini di sini ada posisinya, kalau di sini ada kantor Sat Narkoba di sini ya. Terus di sini juga sudah terlihat ya, parkir motor yang tidak teratur, parkir mobil. Terus di sini, di dalam sini tempat tes untuk pembuatan SIM, praktek SIM. Nah, ini jalan, ini lumayan luas jalan ini bisa dilalui oleh 2 mobil ya. Lalu kita lanjut lagi. Nah, ini adalah salah satu penyebab terjadinya kemacetan atau ketidakteraturannya parkir di RW 12. Banyak pedagang yang tidak teratur. Jadi pedagang ini di tengah-tengah gitu ya, antara jalan ini. Lalu di antara pedagang ini juga kita lihat ada mobil yang juga parkir. Jadi betul-betul tidak teratur gitu ya, parkir mobilnya. Kita lanjut. Nah, ini adalah arah sisi-sisi jalan yang saya ambil gitu ya, gambarnya bahwasanya di RW 12 ini kenapa tidak mobil ini diparkir di sisi jalan ini gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, ini juga di sini ada pedagang sebelah motor itu ya. Ini ketidakteraturan parkir motor, terus ada mobil juga parkir. Nah, ini sepanjang jalan ini kita lihat ada gerobak, ada motor, mobil. Nah, kenapa di sini orang-orang atau warga di sini RW 12 ini memarkirkan mobil di pinggir jalan karena memang di asrama di sini ada 2 jenis rumah ya. Yang pertama, jenis rumah itu disebut asrama, yang kedua disebut komplek. Nah, di asrama ini tidak tersedia garasi ya di rumah asrama ini karena memang sangat kecil posisinya gitu ya. Jadi kalau di rumah itu tipenya tuh tipe sederhana. Nah, ini adalah tipe rumah di asrama, kita lihat ini berkotak-kotak nanti ya, ini memanjang sampai ke ujung itu. Nah, ini tidak ada tempat garasi, paling hanya untuk motor. Kalau untuk mobil tidak tersedia. Nah, ini juga kenapa mereka menyimpan mobil ini di sini, ya karena memang rumah mereka tidak tersedia garasi. Nah, ini juga sama ya, ini adalah asrama. Asrama, jadi ini adalah salah satu penyebab kenapa parkir mobil itu tidak teratur di RW 12 karena memang kondisi rumah yang tidak ada fasilitas garasinya. Kita masih lihat lagi ya. Nah, ini juga sama. Coba lihat, bisa dilihat di sini ya. Di sini dilihat bahwasanya
parkirnya sepanjang jalan. Jadi kalau bisa terbayang gitu ya, kalau ada 2 mobil ini nggak bisa lewat. Jadi hanya bisa 1 mobil, akses jalannya cuma 1 mobil. Tapi memang kebetulan di sini jalan itu jarang dipakai, ini di belakang. Posisinya di belakang kantor, ya. Tapi jadi terlihat tidak bagus gitu. Kalau saya suka jalan pagi itu di sini, ini mengganggu pemandangan. Di bawah-bawah mobil ini banyak sampah. Jadi susah mau dibersihkan oleh tukang sampah gitu. Karena memang pemandangan ini jadi tidak enak. Jalan pun jadi tidak luas ya. Anak-anak tidak bisa bermain di depan halaman rumah mereka karena memang halaman rumah mereka juga dijadikan tempat parkir mobil. Nah, itu seperti itu. Nah, padahal di sepanjang jalan itu sudah ada apa yang ditempel oleh petugas gitu bahwasanya ini dilarang parkir, tapi tetap saja masih ada yang parkir. Seperti itulah fakta yang terjadi. Lalu, nah ini sebentar. Ini adalah salah satu solusi ya. Nah ini saya sebenarnya di RW 12 ini ada lapang waktu sebelum dibangun kantor BPKB online ini adalah lapangan sepak bola. Nah di sini sebenarnya bisa menjadi satu solusi ya, satu solusi untuk membuat parkir itu menjadi teratur. Nah ini di sini kita lihat di sini. Cuman di sini karena dibangun kantor BPKB online, jadi tidak teratur parkirnya pun. Bisa teman-teman lihat atau Ibu bisa melihat ya, Ibu dosen bisa melihat ini seperti inilah faktanya. Jadi mobil tidak teratur. Nah, di sini juga sama. Ini adalah jalan masuk ke kantor BPKB online di belakang asrama ini. Sebenarnya ini adalah lapangan sepak bola dulu awalnya. Nah, di lapangan sepak bola ini sebenarnya bisa jadi tempat bermain anak-anak gitu ya. Bisa jadi kalau ada pertandingan 17 Agustusan ini bisa di sini. Tapi sekarang karena sudah dibangun kantor BPKB online, jadi ya tidak ada fasilitas itu. Nah itu. Terus ini juga ya ketidakteraturannya. Coba bisa dilihat gitu. Betul-betul tidak teratur parkir mobilnya. Nah ini. Jadi ada yang di sebelah sini. Ini di sebelah samping di samping kantor BPKB online. Ini di sini lumayan. Jadi gini, parkir mobil tapi tidak teratur arahnya gitu. Tetap mereka parkir di sembarang tempat kalau saya melihat ya. Nah, ini juga sama. Nah, kenapa? Karena memang di sini mau dibangun suatu taman katanya, tapi belum terlaksana. Jadi betul-betul semrawut ya fasilitas yang ada di sini yang harusnya bisa membuat ini sebenarnya ini bisa jadi salah satu solusi ya. Tadi kenapa penyebabnya salah satu ini penyebabnya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini solusinya sebenarnya di lapangan ini bisa dibuka gitu tempat untuk lapangan parkir dan bisa bekerja sama dengan pihak swasta yang menyediakan jasa layanan parkir gitu. Karena memang pihak RW 12, tapi ini sebenarnya bukan punya RW 12 ya, tapi juga bukan, jadi ini punya kantor gitu. Tapi sebenarnya ini bisa jadi solusi bagi orang-orang yang tinggal di asrama. Nah itu. Terus di sini juga ini kita lihat ya, jadi dari parkir itu dari samping, ini kan dari samping ya. Ini kita ulang lagi. Nah ini kan ya dari samping, terus di samping jalannya di depan kantor, terus ini juga di samping sebelah kantor. Nah ini di sebelah sananya lagi. Nah ini di belakang, masih di belakang. Nah ini di depannya. Di depannya. Jadi betul-betul kalau bagi saya ini mengganggu pemandangan. Sayang sekali gitu dengan fasilitas yang ada tidak dimanfaatkan. Nah, ini adalah yang saya tadi katakan ada 2 tipe rumah yang ada di RW 12. Kalau tadi adalah asrama, ini adalah komplek. Nah, kalau jalan komplek ini lumayan luas gitu, tapi hanya bisa dilalui oleh 1 mobil tetap. Tapi di sini, nah ini contoh rumah komplek yang ada di belakang kantor polisi. Di sini ada rumah, ada garasinya gitu. Jadi kalau di sini, kalau di belakang ini agak teratur ya, tidak terganggu oleh parkir mobil karena masing-masing rumah sudah punya tempat parkir sendiri. Nah, yang tadi itu penyebabnya adalah memang rumah asrama itu tidak ada fasilitas garasi, maka pihak penghuni asrama itu menyimpan mobil mereka di pinggir-pinggir jalan itu, di bahu jalan. Nah, itu sangat mengganggu. Dan ditambah para pedagang pun berdagang di situ. Nah, solusinya kalau yang pertama sebagai warga yang baik ya, kalau saya melihatnya gitu, untuk para pedagang disediakan tempat khusus
untuk mereka berdagang, ya. Nanti diberi ruang gitu untuk khusus untuk mereka berdagang. Kayak istilahnya kantin, ada kantin supaya teratur. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi warga yang masih parkir sembarangan di bahu jalan, itu harusnya diperingati mulai dari RT, RW. Nah, kalau misalnya tidak bisa diperingati ya berarti tidak bisa diingati ya berarti pihak kantor atau pihak dinas yang terkait bisa langsung menindak tegas bagi orang-orang yang sembarangan parkir liar itu. Nah, itu. Terus solusi selanjutnya tadi ya bekerja sama dengan pihak parkir yang menyediakan layanan jasa parkir. Nah, seperti itu fakta yang terjadi di RW 12. Saya menganalisisnya dan mudah-mudahan analisis saya ini bisa diterima. Tidak ada maksud apa-apa. Saya cuma ingin menyampaikan hal-hal yang terbaik. Semoga ini bisa menjadi masukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.